Dengar kata radiokimia. Racun, Mem. Racun, ya bisa racun ya. Tapi apa melulu racun? Kira-kira ada nggak manfaatnya? Menurut kalian? Pasti ada manfaatnya ya. Kalau tidak ada manfaatnya nggak akan mungkin kita ada kelas radiokimia ya. Walaupun mungkin kita secara bangsa mungkin belum cukup maju dalam radiokimia ini ya. Karena kemarin kalau mungkin 2 tahun yang lalu gitu ya, kalian ada baca berita nggak, di satu perumahan, ada perumahan namanya perumahan Batan, itu memang perumahan pegawai-pegawai Batan, dibuang limbah radioaktif, ditanam. Yang berarti kan maksudnya di Indonesia penanganan radioaktif ini belum bagus gitu ya. Nah, jadi di sini ya mata kuliah radiokimia ini yang akan kita pelajari adalah kita mau mempelajari konsep-konsep nuklida dan klasifikasinya, dan radioaktif, peluruan radioaktif, ya, reaksi nuklir yang bisa reaksi fisi, reaksi fusi, ya, baru transformasi nuklir, interaksi radiasi dengan materi, reaktor nuklir dan radioisotop dan kegunaannya. Jadi itu yang bakal kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, saya tim teaching dengan Pak Riki Andi ya. Saya tim teaching dengan Pak Riki Andi. Jadi saya bakal membawakan kuliah sampai UTS. Nah, nanti sesudah UTS Pak Riki bakal masuk di kelas ini. Oke. Nah, jadi ini ada 13 topik ya yang akan kita pelajari di mata kuliah ini ya. Mulai dari struktur inti atom, ya kan? Nah, baru ada nuklida dan klasifikasinya. Nah, radioaktivitas dan peluruan radioaktif. Nah, baru reaksi nuklir. Nah, ada lagi teknik radioanalisis, reaktor nuklir. Nah, baru radioisotop dan kegunaannya, dan terakhir nanti kita belajar radioaktivitas dan peluruan radioaktif. Nah, nanti sekedar info di sini, reaksi nuklir ini ada 2 ya, ada reaksi fisi, ada reaksi fusi ya. Nah, salah satu dia itu penggabungan elemen, salah satu dia pemecahan elemen. Nah, sekarang ini baru-baru ini kan ada ditemukan dia reaksi yang penggabungan elemen. Jadi bisa digabungkan beberapa elemen sehingga bisa seperti dibuat sinar matahari yang buatan gitu ya. Nah, kalau ada sinar matahari buatan, kalau bisa kita buat reaksi seperti itu, nah itu berarti kan kita bisa menghasilkan panas. Nah, itu berarti termasuk salah satu energi yang baru, sumber energi baru. Nah, jadi kedua-dua reaksi nuklir ini bisa menghasilkan energi. Apakah dia reaksi yang penggabungan elemen, ya, nah, seperti contohnya matahari buatan itu, atau misalnya reaksi yang pemecahan elemen. Nah, pemecahan elemen itulah sekarang yang kalau kalian pernah dengar pembangkit listrik tenaga nuklir, gitu ya. Nah, itu dia adalah salah satu reaksi nuklir yang didasarkan dari pemecahan elemen. Ketika dimecahkan elemen itu kan dipancarkanlah suatu radiasi. Nah, radiasi itu menghasilkan panas. Nah, panas itu bisa dijadikan energi. Nah, tapi di negara kita ini belum bisa melakukan itu karena mental dari orang-orang Indonesia belum cukup disiplin ya. Makanya yang kalau kalian kalau baca di berita biasanya itu negara-negara yang tingkat disiplinnya tinggi yang bisa memakai pembangkit listrik tenaga nuklir, yang contohnya seperti Jepang ya. Jepang, atau misalnya sebenarnya kalau orang Eropa Timur pun mereka cukup mampu, tetapi ternyata itu pun mereka pernah mengalami bencana nuklir ya. Kalau kalian mungkin kalian masih
belum lahir itu tahun 80-an itu ada namanya bencana Chernobyl ya, itu di Ukraina. Nah, itu sampai sekarang daerah Chernobyl itu tidak ada manusia yang tinggal. Bayangkan udah sejak tahun 80-an sampai 2022 sekarang tidak ada orang yang tinggal di situ lagi karena tingkat radiasinya masih tinggi. Nah, diteliti pun hewan-hewannya di sana banyak DNA dari hewan-hewannya itu sudah termutasi karena radioaktif ini. Nah, jadi makanya radiokimia, radioaktif ini ya ada kegunaannya ya. Nah, tetapi ada juga negatifnya. Jadi kalau kita tidak mampu memanagenya dengan baik, yang ada itu bahaya untuk kita karena bisa menyebabkan, kalau bisa misalnya DNA termutasi berarti kan otomatis bisa jadi kanker, karena kanker itu kan biasanya kalau ada pertumbuhan sel yang tidak normal. Nah, biasanya sinar-sinar radioaktif ini membuat pertumbuhan sel yang tidak normal. Tetapi banyak juga manfaatnya radioaktif ini yang tadi sepertinya contohnya sumber energi. Apakah reaksi penggabungan elemen atau reaksi pemecahan elemen itu bisa menghasilkan energi. Itu satu. Nah, kedua, bisa juga untuk medis, analisa medis ya. Nah, jadi makanya ada kan kalau kalian pergi mau cek paru-paru gitu kan ya, di X-ray gitu. Nah, itu memakai radioaktif ya. Oke, sebentar ya, tunggu sebentar. Maaf ya, saya minta maaf. Oke. Nah, jadi contohnya juga ya ada seperti di dunia kesehatan gitu ya. Nah, ada teknik analisa memakai radio, teknik radioanalisis gitu ya, itu memakai radiokimia ini. Atau ada juga yang sekarang pengobatan kanker ya. Pengobatan kanker ini ada juga yang memakai radiokimia. Jadi dimasukkanlah elemen dari radiokimia ke dalam tubuh ya melalui infus ya. Nah, disitulah itulah istilahnya radiokemoterapi katanya. Ada radiokemoterapi. Nah, tapi yaitu ada kegunaan, tetapi ada juga ada juga sisi negatifnya kalau misalnya kita tidak mampu memanagenya dengan baik ya. Tapi di sini inilah yang kita pelajari. Jadi sebenarnya penting ini kalau misalnya kita berbicara renewable energy, ya energi yang terbarukan, sebenarnya pembangkit listrik tenaga nuklir ini kalau kita disiplin bisa memanagenya, ini sebenarnya adalah energi yang ramah lingkungan, ya, karena mereka tidak ada emisi karbon yang dikeluarkan gitu ya kalau kita memakai tenaga nuklir ini. Tetapi ya itu hanya negara sampai saat ini hanya negara-negara yang tingkat disiplinnya tinggi yang bisa memakai pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke? Nah, ini yang bisa kita pakai juga untuk ini pustaka, ya kan? Nah, ini pustakanya ini kalau kalian mau melihat ini referensinya, ya referensinya. Tapi kalau kalian pakai juga misalnya ada buku kimia umum yang ada chapter ya bab dari radiokimia, nah itu juga bisa kalian pakai sebagai acuan ya. Nah, jadi ini saya tim teaching ya dengan Pak Riki Andi. Nah, saya sudah tulis di sini. Nah, ini nanti saya kirimkan kontrak perkuliahan ke grup. Nah, kalian baca, baru kalian tanda tangani ya. Kita tidak jelaskan. Jadi kita fokus ke tugas dengan ini ya, tugas dengan topik yang bakal kita pelajari. Nah, jadi minggu pertama ini ya kita bakal mempelajari
sejarahnya dulu, sejarahnya ya. Nanti minggu depan kita bakal belajar sejarah bagaimana radiokimia ini ya, sejarah penemuan partikel ya. Jadi kita nanti membahas Marie Curie, Pierre Curie, Dalton, yaitu semua yang orang-orang pertama yang memulai konsep dari radiokimia ini. Oke, nah terus kita mempelajari kenapa unsur dapat bersifat radioaktif, ya. Kenapa unsur bisa bersifat radioaktif? Oke. Nah, sekarang tugas pertama, ya. Kita akan harus menjelaskan. Nah, ini kita belajar tentang radioaktivitas. Jadi CBR-nya ini, ya. CBR-nya ini kita kalau kalian bisa kalian baca kan? Bisa, Bu. Bisa, Mem. Topik dari CBR-nya itu adalah aktivitas dan peluruhan radioaktif dan deteksi radiasi. Ya, itu topiknya. Jadi radioaktivitas dan peluruhan radioaktif dan deteksi radiasi. Nah, kita review 2 buku ya, minimal. Kalau bisa dapat 3, boleh. Tapi 2 buku juga cukup. Ya. Nah, jadi sekarang saya mau ubah cara kita CBR ya. Selama ini kan kalian CBR seperti kalau kalian hanya mengcopy aja ya. Nah, semester ini ya, format dari CBR kita ya, format CBR-nya yang pertama itu yang harus ada di situ adalah identitas bukunya ya. Identitas buku. Jadi buku 1, buku 2 harus lengkap identitasnya kalian buat ya. Nah, yang kedua itu pendahuluan. Nah, di pendahuluan inilah kalian jelaskan apa itu radioaktivitas, apa itu peluruhan radioaktif, apa itu deteksi radiasi. Jadi di pendahuluan ini seperti abstrak dari buku tersebut yang kalian buat. Ya, gitu ya. Jadi di pendahuluan ini abstrak dari buku. Jadi kalau abstrak dari, dan ini bukan buku pun, abstrak dari bab, ya kan, bab. Karena kan topik yang ini biasanya di buku-buku kimia umum dia itu 1 bab, ya, bab tersendiri, bab radiokimia. Oke, nah. Jadi identitas buku, pendahuluan, nah pendahuluan ini berisi abstrak dari babnya, bab yang radiokimia. Nah, baru bagian selanjutnya adalah kelebihan. Jadi hal-hal positif dari buku 1, ya. Kekurangan, hal-hal negatif dari buku 1. Ya. Demikian juga kelebihan buku 2. Nah, kekurangan buku 2. Oke. Nah, baru kesimpulan, ya. Kesimpulan. Dan jangan lupa daftar pustakanya. Kalau misalnya ternyata di pendahuluan ini kalian pakai bahan-bahan dari internet kah, ya kan? Atau bahan-bahan dari buku-buku lain. Nah, jadi jangan lupa daftar pustaka. Ya. Oke. Ya, jadi formatnya seperti itu kita buat sekarang CBR ya. Jadi identitas buku, pendahuluan, kelebihan buku 1, kekurangan buku 1, kelebihan buku 2, kekurangan buku 2,
Nah, baru kesimpulannya apa yang kalian bisa simpulkan, mungkin kalian bisa saran kesimpulan nih, mungkin kalian bisa nyatakan bahwa apakah buku 1 lebih kalian mengerti dari buku 2 misalnya contohnya, atau misalnya kalau misalnya buku 2 lebih bagus, nah apa alasannya, nah di kesimpulan itu kalian tulis itu. Nah baru daftar pustaka, atau misalnya di kesimpulan bisa juga kalian sebutkan ya seperti saran gitu ya, di kesimpulan juga kalian bisa sebutkan. Oke, nah ini saya rasa 2 minggu cukup ya. 2 minggu? Cukup, Bu. Cukup ya, 2 minggu. Nah, kalau 2 minggu cukup, berarti kan kita hari ini tanggal 8, berarti 22 Februari kita kumpul, bisa ya? Bisa, Bu. Saya kan ke Kak Yosi di FMIPA supaya dibuat akun radio kimia gitu ya, belum dijawab Kak Yosi. Jadi kalian jangan pikir oh ya ibu ini kok nggak masukin kami gitu ya. Jadi bukan karena saya belum masuk, bukan karena saya nggak masuk, belum enroll kalian, tapi belum ada akun radio kimia di Sibda ya. Jadi saya udah hubungin Kak Yosi. Begitu nanti sudah ada akun radio kimianya, saya enroll kalian. Oke? Ya. Dikumpulkan tadi kita putuskan 22 Februari ya. Iya, Bu. Nah, pastikan kalian mengumpulkannya dalam bentuk PDF ya. PDF. Ya, PDF, dan ingat tata namanya kan, tata namanya kelas kalian, jadi PSPK 21E ya, underscore. Nah, underscore ini kan tugasnya CBR ya kan, underscore, nah kelompok. Ya. Oke. Nah, nanti kita ada berapa orang nih Erika? Ada berapa? Ada 30 orang, Bu. 10 ya, berarti kita buat satu kelompok 5 orang, jadi 6 kelompok ya Erika ya. Jadi bagi satu kelas menjadi 6 kelompok ya. Nah, kalian yang bagi bagaimana nyamannya. Dan ingat kita minggu ini, minggu depan masih daring, tetapi minggu ketiga kita sudah luring ya. Nah, tapi luringnya itu tentunya kan dibagi seperti kayak kloter ya, dibagi seperti kelompok. Nah, siapa yang pertama masuk ini? Ada berapa mahasiswa? 15 ya? Berarti iya, Bu. 15 bakal masuk pertama ya. Oke. Nah, Erika kelompok berapa? Gelombang berapa masuknya? Saya gelombang kedua, Bu, masuknya. Gelombang kedua. Jadi siapa nanti yang bertanggung jawab di gelombang pertama? Kebetulan Sardes ada di gelombang 1, Bu. Ah, Sardes ya. Nah, Sardes bisa nggak nanti sewaktu kita perkuliahan luring ya, usahakan ada proyektor ya. Bisa Sardes? Nggak dengar Sardes ya. Mana sih Sardes? Keluar ya? Oh, Sardes nggak dengar Sardes? Dengar dia. Nanti kalian beritahu ya. Jadi usahakan di pertemuan yang luring kalian sediakan. Nah, jadi ini juga satu yang perlu kita diskusikan. Kalau nanti kita luring, kan nggak semua yang luring. Nah, jadi kalian maunya gimana? Kita rekam video atau bagaimana? Bagaimana menurut kalian? Karena kan berarti... Maaf, Mem, boleh diulang, Mem. Misalnya keluar masuk tadi, Mem. Oh, keluar masuk. Sardes nanti kan minggu ketiga kita sudah luring kan ya. Sardes pastikan ada
proyektor ya. Pinjam proyektor dari fakultas atau jurusan ya. Iya, Mem. Ya, oke. Nah, sekarang kan kita ada 2 gelombang ini. Nah, ketika gelombang 1, berarti kan mahasiswa yang masuk gelombang 2 nggak kuliah, kan? Nah, beda juga kalau sekarang kita daring, nggak ketemu, bisa semua masuk, kan? Nah, jadi gimana kita mau buat ini? Kalian mau divideokan kah? Perkuliahan? Jadi rekamannya kalian bisa tonton atau bagaimana? Atau nggak usah? Mem, kalau misalnya divideokan aja gimana, Mem? Soalnya kan kami juga perlu gitu materinya. Nah, bisa kita videokan, nah tapi itulah yang harus kita rencanakan. Ada nggak kalian misalnya divideokan berarti misalnya ada nggak yang mampu nanti memvideokan kelas dari salah satu dari kalian gitu. Jadi yang di gelombang 1, siapa yang bersedia memvideokan? Karena nggak mungkin saya yang videokan kan, karena saya kan ngajar di depan. Nah, jadi siapa yang bisa ngatur gitu kamera atau bagaimana gitu, atau kamera handphone aja kan? Bener nggak? Iya, Mem. Bisa nggak kita putuskan sekarang siapa yang di gelombang 1 bisa bertanggung jawab untuk itu, siapa di gelombang kedua bisa bertanggung jawab untuk itu, gitu. Atau di gelombang 1 Sardes yang bertanggung jawab, bisa nggak kira-kira? Bisa, Mem. Tapi kalau memori HP ku nggak sanggup, Mem. Memori HP Coba siapa? kalau Iya, HP kawan, bisa, Mem. bisa. Nanti makanya putuskan siapa. Nah, ini kan maksudnya memang bukan untuk keuntungan kita ya. Jadi kan kalian yang di gelombang 1 menolong yang gelombang 2, nah nanti gelombang 2 menolong yang gelombang 1. Nah, jadi gini kan. Nah, kalian rembuk HP siapa yang bisa, ya, HP siapa yang bisa. Nah, tapi jangan pikirkan nggak ada untungnya ini untuk aku. Nah, memang ini bukan untuk keuntungan kita ya. Ini kita mau berbaik hati ke teman kita, seperti teman kita yang akan berbaik hati juga ke kita ya. Nah, jadi kalau saran saya sih nanti di gelombang 1 Sardes yang bertanggung jawab mengambil video ya. Nah, nanti Erika bertanggung jawab di gelombang kedua. Bisa nggak seperti itu? Bisa, Bu. Ya. Nah, jadi siapa yang kira-kira HP-nya memorinya banyak, ya berbaik hati lah ya, nanti dipindahkan, bisa di-delete lagi gitu kan ya. Nanti kita bisa simpan di Google Drive apa gitu, jadi biar video itu ada gitu ya. Oke? Bisa seperti itu ya. Nah, kita saling bekerja sama, memang lebih repot, tapi kan saling menolong ya. Nah, nanti saya rasa seperti itu kita putuskan ya. Bagaimana? Ya? Setuju nggak semua? Setuju, Bu. Setuju. Ya, ya. Jadi ini CBR sudah kita diskusikan ya. Nah, selanjutnya ini minggu ketiga ya, kita belajar klasifikasi nuklida ya, dan landasan yang melatar belakanginya ya. Nah, nanti saya juga ada berikan tugas rutin ya, tugas rutin yang bisa kalian kerjakan. Itu bagian dari tugas-tugas. Oke. Nah, sekarang yang minggu keempat kita belajar radioaktivitas dan peluruhan radioaktif serta macam-macam peluruhan radioaktif. Ya. Nah, di sini kita akan melakukan CGR. Ya, CGR. Nah, CGR ini topiknya adalah jurnal yang membahas teknik radioanalisis. Oke, nah, teknik radioanalisis. Nah,
jurnalnya satu jurnal aja. Ya, karena nggak susah ini mencari jurnal tentang teknik radioanalisis. Jadi satu jurnal aja. Oke. Nah, formatnya ya. Formatnya sama seperti tadi juga. Pertama, identitas jurnal. Ya. Nah, baru pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berarti ya seperti ringkasan dari jurnal tadi ya. Tapi jangan copy paste abstrak jurnalnya ya. Nah, kalau bisa dengan kata kalian sendiri bikin ringkasan dari jurnalnya. Ya. Nah, baru selanjutnya adalah apa kelebihan jurnalnya? Hal positif dari jurnal itu. Baru apa kekurangannya? Dan kesimpulan. Nah, kalau kalian misalnya ada pakai bahan-bahan dari internet atau apa, nah masukkanlah di daftar pustaka ya. Ya, jadi format yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke. Nah, sekarang ini CGR. Oke. Nah, format filenya jangan lupa juga filenya PDF ya. Nah, berarti formatnya adalah PSPK 21E underscore CGR baru kelompok ya. Oke. Nah, itu minggu keempat. Nah, minggu kelima kita belajar tentang macam-macam bagan peluruhan radioaktif, satuan radioaktif dan waktu paruh, ya waktu paruh. Nah ini di sini kita akan ada tugas rekayasa ide, ya. Nah ini si CGR ini kita belum diskusikan tadi kapan dikumpul ya. Sorry saya. Nah ini dikumpulkan 2 minggu cukup kan? Cukup ya? Cukup, Bu. Itu ya, berarti ini dikumpul 8 Maret ya. 8 Maret. Oke. Nah, sekarang RI, rekayasa ide ya. Nah, rekayasa idenya ini ya menyusun suatu rencana ya penggunaan radioisotop dalam berbagai bidang. Ya. Jadi topiknya penggunaan radioisotop dalam berbagai bidang. Ya, penggunaan radioisotop dalam berbagai bidang. Nah, ini formatnya. Ya. Pertama, pendahuluan. Berarti di pendahuluan itu kalian jelaskan ya, apa-apa aja biasanya penggunaan radioisotop di bidang-bidang, apakah bidang kesehatan, tadi kan saya sudah jelaskan kan, bidang energi. Nah, kalian jelaskan itu di pendahuluan. Nah, itu bagian pertama. Nah, bagian kedua, ide apa yang kalian tawarkan? Oke. Nah, baru kesimpulan kan?
Nah, baru daftar pustaka. Ya. Nah, udah jelas kan? Jelas kan tugasnya kan? Jelas. Iya. Jelas ya. Ini saja. Jadi selama ini kan kalian bikin rekayasa ide kok seperti proposal kalian bikinnya. Nah, jadi rekayasa ide itu sebenarnya kalian cukup hanya 2 halaman gitu ya. Pendahuluan, apa yang sudah pernah orang kerjakan, ya kan? Di pendahuluan, baru ide apa yang kalian tawarkan, ya. Misalnya contohnya lah, nah, kira-kira bisa nggak radioaktif, radioisotop digunakan untuk misalnya pengawet makanan gitu. Nah, contohnya ya, maksudnya contoh ide seperti itu ditawarkan. Nah, kan kalian baca. Nah, kalian baca kan apa-apa aja yang sudah orang pakai gitu. Nah, kalian misalnya tawarkan contohnya oke, penggunaan radioisotop di pengawetan buah gitu. Misalnya saya nggak tahu kan. Carilah misalnya apakah ada misalnya buah yang safe untuk dimakan kalau udah kena radioaktif. Itu kan hanya ide-ide kan, maksudnya ide. Nah, kalau ide kan belum tentu jalan kan, tapi yang penting kita bisa berpikir kreatif, gitu ya. Oke ya. Oke. Baru daftar pustaka karena misalnya di pendahuluan ini kan kalian pakai referensi-referensi dari yang lain ya. Nah, rekayasa ide ini saya rasa butuh waktu yang lebih panjang, benar nggak? Benar kan? Iya, Mem. Nah, jadi ini tadi kan CGR kita kumpulkan 8 Maret kan? 8 Maret. Nah, 3 minggu cukup nggak kira-kira rekayasa ide ini? Cukup nggak? 29 Maret dikumpul, kira-kira bisa nggak? Bisa, Mem. Bisa, Bisa ya? Oke. Jadi ini kita kumpul 29 Maret 2022 kan? Nah, sama juga PDF jangan lupa. Nah, ini berarti formatnya PSPK 21E _ RI ya, rekayasa ide baru kelompok. Ya. Oke. Jelas kan sampai di sini? Jelas, Mem. Jelas, Mem. Oke. Nah, ini udah rekayasa ide. Nah, selanjutnya ini kita belajar tentang reaksi nuklir ya, fenomena reaksi transmutasi inti, fusi dan fisi dan pemanfaatannya ya. Fusi dan fisi pemanfaatannya. Oke. Nah, baru yang ketujuh kita belajar tentang sifat-sifat khas inti atom, energi perekat inti. Nanti kita belajar menghitung bagaimana energi dalam atom, energi inti, ya kan? Nah, baru minggu ke-8 kita UTS, ya. Di sini kita daring sepertinya ya. Kalau kita lihat jadwal, kalian udah baca kan jadwal yang diberikan jurusan kan? Nah, minggu ke-8 kita daring. Jadi nanti kan kita minggu ke-3 sampai minggu ke-7 luring. Nah, minggu ke-8 kita daring lagi. Nah, sesudah UTS memang Pak Riki yang masuk, tapi tidak ada salahnya saya jelaskan sedikit apa yang bakal kita pelajari. Nah, ini minggu ke-9 kita belajar pita kestabilan inti. Ya. Nanti jadi ada pita, ada kurva, diagram yang seperti pita dia, ya. Nah, dari situ kita bisa lihat inti mana yang stabil, inti mana yang tidak stabil. Nah, biasanya inti yang tidak stabil itulah yang menghasilkan radioaktivitas. Ya, kalau inti yang stabil kan berarti dia tidak berubah, berarti dia tidak kalau dia tidak berubah, tidak ada yang lepas, berarti kan tidak ada radioelemen yang keluar dari inti tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak stabil, itu yang menghasilkan radioaktivitas. Ya, nah, nanti dari pita kestabilan inti bisa kita pelajari. Nah, selanjutnya ini macam-macam kaidah kestabilan inti. Oke. Nah, minggu ke-10 kita belajar interaksi radiasi dengan materi. Ya.
interaksi radiasi dengan materi. Oke. Nah, minggu ke-11, nah, minggu 11 ini kita belajar tentang sistem deteksi radiasi inti. Nah, berarti sistem deteksi ini, ya. Nah, ini kalian mini risetnya, ya. Berarti kan ini tugas mini riset. Mini risetnya ini kalian membuat studi literatur, ya, studi literatur. Karena nggak akan mungkin mini riset kan biasanya eksperimen, tapi nggak akan mungkin kita eksperimennya pakai radioaktivitas, ya kan, radiokimia, karena nggak ada di lab kita. Jadi makanya di sini mini riset yang kalian lakukan adalah studi literatur, ya, studi literatur. Oke, nah, studi literatur. Nah, di studi literatur ini berarti membuat makalah, ya, makalah. Nah, apa topiknya makalahnya? Topiknya adalah reaktor nuklir. Ya, reaktor nuklir. Nah, formatnya bagaimana? Nah, formatnya seperti makalah lah, berarti kan ada pendahuluan, ya, ada pendahuluan. Nah, sesudah pendahuluan ada tinjauan pustaka, ya kan? Nah, tinjauan pustaka. Nah, sesudah tinjauan pustaka ada diskusi. Nah, diskusi, ya. Nah, pembahasan, ada pembahasan. Nah, pembahasan itu kalian mungkin bisa berbicara, bisa menuliskan bagaimana misalnya reaktor nuklir yang misalnya contohnya kan, ini kan kita kajian berbagai hal tentang reaktor nuklir. Nah, di pembahasan ini mungkin kalian bisa jelaskan di negara mana yang reaktor nuklirnya paling bagus gitu. Nah, misalnya contohnya kalian kan bisa melakukan studi literatur, misalnya contohnya Chernobyl itu, ya kan? Nah, kenapa bisa ada kecelakaan Chernobyl? Ya kan? Kalian tahu kan Chernobyl? Tahu nggak Chernobyl? Pernah dengar nggak Chernobyl itu? Hah? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nah, Belum pernah. Belum pernah? Oke. Atau ini kalian pernah dengar yang tsunami di Jepang tahun 2011? Kalian ingat? Nggak tahu. Jadi tahun 2011 ada tsunami di Jepang, ya. Nah, karena ada tsunami berarti kan gempa. Nah, karena gempa itu ada retak di reaktor nuklir di Jepang. Nah, karena retak itu berarti kan sistem pendinginannya itu sedikit terganggu. Nah, kalau sistem pendinginannya terganggu itu, nah itu yang membuatkan bisa ada terjadinya ledakan nuklir. Ya, biasanya itu ledakan nuklir itu kalau ada bocor gitu ya. Nah, kalau ada bocor kan berarti sistem pendinginannya nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau sistem pendinginan tak berjalan dengan baik kan otomatis terlalu panas itu bisa ledakan nuklir. Nah, di pembahasan ini kalian bahaslah hal-hal seperti itu. Misalnya contohnya nanti kalian cari ya. Nah, misalnya tsunami di Jepang itu kan membuat ada kendala di reaktor nuklir. Nah, kalian lakukan studi literatur. Nah, bagaimana orang-orang Jepang menanganinya? Ya. Oke. Nah, atau misalnya contohnya kalian juga bisa jelaskan, nah Chernobyl itu apa yang menyebabkan bisa terjadi bencana nuklir ya di Chernobyl. Oke? Ya. Atau misalnya yang kejadian di Indonesia yang 2 tahun yang lalu, kenapa kok bisa lalai mereka membuang sampah radioaktif di tanah kosong yang dekat pemukiman penduduk? Nah, berarti mereka tidak bagus pelatihan terhadap orang-orang di situ kan? Karena itu kan membahayakan orang-orang yang tinggal di sekitar daerah yang mereka buang sampah itu, ya. Oke. Jadi di pembahasan hal-hal seperti itu yang kalian bahas di
mini riset ya. Oke. Nah, baru kesimpulan. Baru daftar pustaka. Ya? Jelas kan? Jelas, Jelas. Mem. Makanya ini mini risetnya dia studi literatur. Kalian melakukan riset, tapi risetnya memakai bahan-bahan dari perpustakaan. Nah, jadi atau nanti kalau misalnya ada yang luring, langsung kalian cari mana tahu di perpustakaan ada, gitu ya. Atau dari internet pun banyak, ya. Dari internet pun banyak. Jadi dan jangan lupa kalau kalian memang mengambil informasinya dari website tertentu atau buku-buku tertentu, jangan kalian lupa kalian tulis di daftar pustaka, ya. Nah, ini berapa? Saya rasa ini agak rumit ya. Nah, 4 minggu kita buat. Boleh, Mem. Ya, 4 minggu kita buat ya. Karena ini kan kalian butuh banyak studi literatur ya. Nah, usahakan jangan copy paste ya. Jadi usahakan kalian benar-benar kata-kata kalian sendiri. Jadi nggak perlu halaman misalnya 30 halaman tapi semua copy paste ya. Nah, 10 halaman pun kalau misalnya benar-benar berkualitas tulisannya kan bagus ya. Oke. Jadi tunggu dulu. Ini kita kan tadi 29 Maret yang rekayasa ide, benar nggak? Berarti mini riset Benar. itu 29 April ya. Gimana? Dikumpulnya. Ya. Jadi dikumpulkan 29 April 2022. Oke. Nah, penamaannya ya seperti tadi PSPK 21E underscore MR bikin ya karena mini riset baru underscore kelompok. Ya, berapa kelompok berapa? Oke, jelas ya sampai di sini? Oke. Jelas. Jelas. Nah, minggu ke-12 ini nanti Bapak Riki bakal menjelaskan teknik radioanalisis. Ya kan? Minggu ke-13 bakal menjelaskan reaktor nuklir dan manfaatnya, ya kan? Nah, minggu ke-14 dan 15 ini radioisotop dan manfaatnya. Ya. Nah, ini kan proyek terakhir ya, proyek. Nah, proyek ini kita rekam video kalian presentasi tentang reaktor nuklir. Nah, tadi kan kalian sudah studi literatur ini kan? Ya kan? Studi literatur di mini riset. Nah, berarti di proyeknya kalian bikin presentasi ya tentang reaktor nuklir. Direkam. Masih ada akun kalian kemarin kan yang di bahasa Inggris ini ada akun kalian kan? Ada akun kelas kan? Iya enggak? Akun YouTube di kelas ada enggak? Enggak ada, Mem. Enggak ada ya? Jadi kemarin kalian di akun-akun sendiri aja. Yang tugas bahasa Inggris kimia kemana ada enggak? Enggak ya? Enggak ada, Mem, untuk bikin Ada. video. Oh, oke. Berarti saya kelas yang lain saya buat gitu ya. Enggak sama berarti. Oke, enggak apa-apa. Nah, jadi presentasi kalian videokan, ya kan? Nah, baru upload ke YouTube. Bisa enggak? Nah, nanti kalian bikin aja. Ada satu akun khusus untuk PSPK 21E. Ya, PSPK 21E Unimed gitu kan. Nah, jadi semua, jadi kita ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok. Nah, semua 6 videonya upload aja di situ. Ya. Bisa kan? Nah, ini kita kumpulkan uploadnya minggu UAS. Ya. Seminggu sebelum
UAS bisa? 1 minggu sebelum UAS. Jadi Bisa, Mem. 1 minggu. Bisa. Saya nggak tahu. Ada yang nggak yang tahu kapan kita UAS? Ada nggak? Erika bisa lihat jadwal kalender akademik nggak? Kapan kira-kira kita UAS? Tanggal 23 Mei, Mem. 23 Mei ya. 23 Mei kita UAS. Berarti tanggal 17 lah kalian upload ya. 17 Mei ya. Bisa kan? Bisa, Mem. Nah, 17 Mei 2022. Nah, ini upload ke YouTube ya. Nah, ini kan kalian belajar. Nah, nanti usahakan nanti jangan kayak baca presentasinya ya. Kalau bisa semenarik mungkin ya. Kemarin saya masih mungkin semester 1 masih dimaafkan kalau masih baca. Tapi kalau bisa semester 2 ini usahakan misalnya kalian jangan seperti baca gini presentasi. Oke? Nah, nanti berarti minggu ke-16 kita UAS ya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Izin bertanya. Yes. Apa pertanyaannya? Untuk kan kalau di-upload di YouTube, Mem, untuk proyeknya itu kan ada judul, Mem. Kita judulnya apa, Mem? Nah, judulnya harus dibuat bagaimana? Misalnya kalian di studi literatur itu kalian membahas reaktor nuklir apa, misalnya contohnya. Nah, kan ini kan pokoknya studi literatur makalahnya kan tentang reaktor nuklir. Nah, kalian kan bisa pilih apakah bencana Chernobyl atau apakah bencana tsunami di Jepang ya. Itu tergantung mini riset kalian judulnya ya. Kan nanti ini kan makanya sekarang kan kita pokoknya di mini riset ini kan reaktor nuklir. Nah, reaktor nuklir itu apa yang mau kalian pelajari? Nah, saya kasih contoh. Bisa aja kalian misalnya membahas bencana Chernobyl. Nah, bencana Chernobyl itu kan reaktor nuklir. Atau yang tadi itu bencana tsunami, ya. Nah, atau misalnya kalian mau membahas bagaimana reaktor nuklir itu misalnya merupakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Nah, itu bisa itu jadikan topik presentasinya. Jadi saya nggak bisa bilang apa judul proyek kalian ini. Judul proyek kalian ini sama dengan judul mini riset kalian, ya. Nah, jadi presentasi kalian tergantung dengan apa yang kalian bahas di mini riset, ya. Oke, jelas kan? Jelas, Mem. Makasih, Mem. Makanya nanti kalian misalnya sebelum kalian memulai mini riset, kalian cek di Google, cari reaktor nuklir. Nah, apa yang keluar di Google? Kalau saran saya nanti mungkin satu kelompok kalian membahas Chernobyl, ya. Oke, satu kelompok mungkin membahas tsunami di Jepang. Nah, satu kelompok mungkin membahas bagaimana penanganan reaktor nuklir atau limbah-limbah nuklir yang ada di Indonesia. Ini contohnya ya. Apakah misalnya contohnya bisa juga kalian bikin mini risetnya studi literatur. Apakah mungkin kita membangun reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia? Nah, bisa itu contoh-contohnya kan, mini riset. Atau misalnya kalian misalnya kaji studi literatur bagaimana perkembangan reaktor nuklir di Amerika misalnya, atau perkembangan reaktor nuklir di Australia. Nah, coba nanti cari itu disitulah kalian risetnya. Ya, di situ kalian riset. Kalian risetnya, mini risetnya memang bukan praktikum seperti yang kita langsung hands on, tapi kalian mini risetnya di sini adalah meneliti melalui literatur yang ada. Ya. Oke. Udah terjawab nggak, Sardes?
Sudah, Mem. Oke. Makasih, Mem. Oke, apalagi tadi ada satu lagi ya yang bertanya, saya nggak tahu dari siapa. Siapa? Veronica ya? Iya, Mem. Nah, Veronica mau bertanya apa? Saya mau bertanya ini, Mem, mengenai project. Nah, Tadi iya, kenapa? membuat video dalam bentuk presentasi yang diupload ke YouTube. Ya, Itu apakah menggunakan PPT, Mem? ya. Di video itu harus kelihatan PPT kalian. Nah, jadi bisa nanti kalian pakai aja. Zoom ini kan, kalau Zoom kan bisa gratis 40 menit kan? Gratis. Kalian pakai aja Zoom. Jadi kalian bisa share PPT, bisa kelihatan juga anggota-anggotanya, gitu ya. Oke. Nah, seperti sekarang saya pakai Zoom kan, saya rekam juga. Nah, nanti sesudah selesai saya dapat bisa kita dapat MP4-nya ya, video, file video. Nah, jadi seperti itu kalian bisa, ya. Iya, Mem. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Tapi usahakan videonya jangan lama. Nah, paling lama 15 menit. Kalau bisa hanya 12 menit aja atau 10 menit ya. 10 menit aja videonya. Karena nanti kalau lebih dari 15 menit, kalian nggak akan bisa upload ke YouTube. Ya. Oke? Ya. Pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Mem. Elizabeth ya? Iya, Mem. Saya mau bertanya, Mem, apakah pengiriman tugas tetap melalui via email, Mem? Sampai saat ini, nanti saya rencana kadang-kadang via email ini hilang email kalian, hilang filenya karena banyaknya kumpul tugas di email saya ya. Cuman di Sibda belum ada akun Radio Kimia. Nanti saya informasikan lagi ke kalian ya. Coba kita semester ini ganti cara ya, belajar dari kesalahan saya yang semester lalu. Kita upload aja ya ke Sibda ya. Oke? Oke. Satu aja nanti kalian upload, jangan pula nanti semua kelompok, tiap anggota kelompok upload ya. Nah, cukup satu. Nanti bingung pula saya saking banyaknya, oke? Ya. Baik, Mem. Ada pertanyaan lain? Enggak? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan yang lain, kita sudahi. Minggu depan kita mulai dengan topik yang minggu pertama ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Bye. Terima kasih, Mem. Siang, Mem.